kalau tadi saya sempat singgung mengenai ternyata tubuh makhluk hidup ya, apapun itu ya, mau itu binatang, mau itu tanaman, apalagi manusia, itu ternyata bisa mengeluarkan atau memancarkan cahaya. Nah, itu penelitian yang dilakukan oleh beberapa tim peneliti dari University of Caligari ya. Bener ya. Dan juga dari mana? Dari National Research of Canada kalau tidak salah ya. Bener nggak sih? Tadi bener nggak? Iya benar. Dari University of Calgary ya, dan Calgary dan juga dari mana? Haha, National Research Council of Canada ya. Ya memang kedengarannya seperti fiksi ya, seperti sesuatu yang apa iya bener nggak sih? Tapi itulah faktanya. Ada banyak fakta sebenarnya ya. Fakta semacam ini sebenarnya sudah pernah diungkap oleh beberapa peneliti yang lain, penelitian-penelitian sebelumnya. Bahkan ini, para ilmuwan Jepang, ini baru-baru ini juga mengungkapkan jika tubuh manusia itu juga bisa mengeluarkan sinar. Nah, cahaya itu bisa berpendar dalam jumlah yang sangat kecil pada suatu level tertentu dan dapat meningkat ya, serta menurun. Nah, para peneliti juga telah membuktikan tubuh manusia itu mampu memancarkan cahaya sedikitnya 1000 kali lebih kuat dari mata telanjang kita melihatnya. Nah, fakta membuktikan secara virtual segala makhluk hidup itu ternyata memancarkan cahaya yang sangat lemah yang diduga muncul akibat produksi reaksi biokimia yang dipengaruhi oleh radikal bebas. Nah, sinar yang terlihat itu berbeda dari radiasi inframerah. Untuk mempelajari lebih banyak mengenai pancaran sinar yang redup itu, para ilmuwan di Jepang sempat membuat sebuah kamera yang amat luar biasa dan mampu mendeteksi satuan energi cahaya satu persatu. Seperti yang dilansir dari Life Science, sebanyak 5 pria sehat berusia 20 tahunan ya, 20-an tahun menjadi sukarelawan dengan berdiri telanjang dada di depan kamera yang terdapat di ruang yang gelap, ya gelap banget selama 20 menit setiap 3 jam dari pukul 10 pagi sampai 22 malam ya. Nah, observasi itu berlangsung selama 3 hari. Dan para peneliti menemukan fakta baru kalau tubuh manusia ini mengeluarkan cahaya berpendar yang kadang terang, kadang redup sepanjang hari. Nah, titik terendah pada pukul 10 pagi dan titik puncak pada pukul 16.00 atau 4 sore. Nah, cahaya tersebut kemudian berangsur-angsur meredup. Hal ini membuktikan kalau cahaya ini akan memancarkan sinar sesuai dengan jam tubuh kita di mana keduanya saling berhubungan. Dan ini hanya menyerupai cara tubuh kita melakukan ritme metabolisme yang berubah-ubah sepanjang hari. Bagian wajah ini mengeluarkan sinar lebih terang daripada seluruh tubuh. Dan ini bisa disebabkan karena wajah lebih banyak menghasilkan zat dari sekujur tubuh ya. Selain itu wajah memang paling sering terkena sinar matahari. Sel warna kulit seperti pigmen dan melanin ini adalah komponen yang berpendar dan kemungkinan mampu meningkatkan produksi cahaya dari dalam tubuh meski kecil sekalipun. Nah, selama cahaya redup tadi terhubung dengan metabolisme tubuh, ini akan memberi sugesti kepada kamera yang mampu menandakan adanya pancaran sinar lemah yang dapat digunakan membantu bidang medis. Hal ini diungkapkan salah satu peneliti sekaligus ahli jantung dari Universitas Kyoto, Hitoshi Okamura. Nah, sementara ahli energi cahaya dari Institut Teknologi Tohoku, Masaki Kobayashi, ini mengatakan jika kita dapat melihat kilauan cahaya dari permukaan tubuh, berarti kita dapat melihat kondisi tubuh secara keseluruhan. Menarik nih, semakin menarik karena ada satu penelitian juga yang dilakukan oleh beberapa peneliti di, kalau tidak salah sempat saya baca buku itu di, kalau nggak Prancis di Jerman ya, dua negara ini yang mengatakan bahwa sel darah merah manusia itu ya apabila dalam kondisi sedih
ya, kondisi cemas, kondisi pokoknya yang serba negatif, warnanya semakin gelap ya. Ini beda lagi nih dengan yang tadi. Kalau tadi kan biokimia ya, reaksi biokimia. Nah ini sel darah merah. Nah semakin kita itu cekam dan lain sebagainya, itu semakin gelap warnanya dan bentuknya semakin tidak teratur. Sementara apabila kita merasa bahagia, senang ya, bahagia nih ya, seneng banget nih, warnanya semakin semakin terang, semakin muda dan semakin terang lah ya, dan bentuknya teratur. Mirip-mirip dengan lambang logo love, waru gitu. Nah, yang menariknya lagi, semakin dia merasa dekat dengan Tuhan, semakin akan terang lagi. Nah, makanya mungkin bisa jadi ada kaitannya dengan reaksi biokimia tadi. Ada barangkali. Ya, kita masih coba. Ya, penelitian atau penemuan-penemuan sains ini memang sangat membantu kita untuk memahami, paling tidak memahami diri manusia itu sendiri. Sebenarnya seperti makhluk yang bagaimana sih manusia itu, dan tentunya juga akan membantu kita untuk memahami semua makhluk yang ada di alam semesta, sehingga kita jadi tahu bahwa ternyata ya kita saling terhubung satu sama lain. Kita saling, makanya dalam ajaran leluhur kita ada istilahnya ada istilahnya keselarasan hidup. Nah, itu ya. Oke. Gimana menurut Anda penelitian yang kayak gini? Kayaknya keren ya. Baik, ditunggu komentar dari Anda di 0285424474 atau WhatsApp di 0855420912. Ya, ditunggu pokoknya ya. Atensi dari Anda. Siapa lagi nih yang kita mau munculin lagi di perjalanan Halo Kota Batik?